Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom juga untuk jemaat Hermon. Shalom juga untuk jemaat Efraim dimanapun berada. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa hati kita. Kita mau bawa kerinduan kita. Karena kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita mau hampiri Tuhan. Kita mau hampiri Dia. Kita mau bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Terima kasih. Menikmati Engkau, kami rindu menikmati kasih-Mu, kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami rindu menikmati kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami ada di dalam tangan kuasa-Mu, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Amin Tuhan, bawa kepadamu.
bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini hati kami hanya tertuju kepada Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sudah mau mati buat kami. Biarlah kerinduan kami pada pagi hari ini, kami lebih mau mendekat dan mendekat kepadamu Tuhan. Rindu selalu bersamamu Tuhan. Tuhan
hati kami Tuhan. Kami mau berdoa syafaat kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa syafaat. Nanti Ibu Silvi yang akan pimpin doa untuk kita semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap yang Engkau kerjakan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami masih boleh menyembah Engkau. Kami masih boleh menghampiri Tuhan hadirat-Mu. Terima kasih buat setiap kasih setia yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Tak henti-hentinya kami berterima kasih Tuhan buat setiap karya yang Kau kerjakan di dalam hidup setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Jemaat Efrata, Hermon, dimanapun kami berada pagi ini. Tuhan Engkau memberkati keluarga demi keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap Tuhan, keluarga demi keluarga jemaat Efrata Hermon, keluarga demi keluarga Tuhan, dari setiap anak-anak-Mu yang mengikuti Tuhan saat teduh pagi hari ini, kami diberkati dengan limpah. Kami Tuhan diberi pengenalan akan Engkau lebih lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Biar kerinduan dan kehausan kami, biar setiap kelaparan kami akan hadir Tuhan dipenuhkan dan dipuaskan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat setiap pekerjaan, setiap pelayanan, setiap Tuhan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup setiap kami, biar diperlipat kali ganda di dalam nama Yesus. Biar dibuat Tuhan semakin hari semakin besar, semakin hari semakin berhasil, semakin hari semakin diberkati Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang ajaib di dalam hidup setiap kami. Kalau ada Tuhan jemaat-Mu yang hari ini sedang mengalami sakit tubuh, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Jehovah Rafa Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau angkat setiap sakit penyakit, Kau angkat setiap penderitaan, setiap Tuhan ikatan bahkan Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan kami dilepaskan, kami dibebaskan, kami dimerdekakan dengan urapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tempat, kota, negara di mana kami ditempatkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan kalau tahun depan adalah tahun politik buat Indonesia. Mulai dari hari ini kami minta Tuhan pagar perlindungannya berlapis Tuhan, melindungi bangsa kami Tuhan. Setiap Tuhan strategi-strategi politik, setiap rencana-rencana mereka Tuhan, kami berdoa Tuhan, hanya yang dari Tuhan saja yang boleh jadi atas bangsa kami di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami berdoa buat setiap capres, cawapres yang akan dipilih, hanya ketetapan Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan saja yang boleh bertarung di setiap tahun politik nanti Tuhan. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan, biar kesejahteraan, damai sejahtera Tuhan, biar perlindungan Allah, kemurahan dan kebaikan Tuhan melingkupi bangsa ini Tuhan. Pemerintahan yang ada saat ini kami berdoa, biar hati mereka takut akan Tuhan. Setiap keputusan yang mereka buat, setiap tindakan yang akan mereka kerjakan untuk setahun terakhir dari pemerintahan mereka ini, hanya yang dari Tuhan, hanya yang jadi kehendak Tuhan atas bangsa ini yang boleh jadi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan berbicaralah atas setiap kami. Biar hari ini Tuhan jadi hari yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik, yang selalu ada bersama dengan kita, menyertai dan memberkati kita. Pagi hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman. Mari bersama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Memberi dengan kerelaan. Setiap kita berharap bahwa pemberian kita yang kita berikan, baik itu saat kita berada di gereja maupun di tempat lain, saat kita membawa kolekte, persembahan, persepuluhan, bahkan saat kita membantu pelayanan yang ada, membantu hamba-hamba Tuhan, bahkan mungkin saat-saat ini kita sedang membantu pembangunan gereja. Terkadang kita berharap supaya pemberian kita diterima dengan sukacita. Pertanyaannya, apakah persembahan yang kita lakukan itu kita berikan dengan hati yang tulus, kita berikan dengan hati yang murni, kita berikan dengan hati yang penuh dengan sukarela, ataukah kita memberi karena kita punya motivasi, kita memberikan persembahan itu karena terpaksa, atau supaya kita dilihat oleh orang, supaya kita dilihat oleh pemimpin kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberi itu harus dengan kerelaan, karena itu adalah prinsip kerajaan Allah. Segala sesuatu harus kita lakukan dengan kerelaan hati, sebab tanpa kerelaan hati, pemberian itu tidak akan menjadi berkat bagi penerima maupun pemberi. Kalau kita melakukan dengan kerelaan hati, kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Bicara tentang kerelaan hati, bicara tentang sikap yang keluar dari dalam hidup kita. Bukan sebuah perintah, bukan sebuah paksaan, tapi kita melakukan dengan tulus, dengan murni, karena kita mengasihi Tuhan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, firman Allah berkata bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberikan persembahan atau memberikan sesuatu dengan sukarela, dengan tulus, merupakan tindakan iman yang benar. Kita memberi bukan untuk pamer, kita memberi bukan untuk kita dihormati, tapi kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi karena kita tahu Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adakah saat kita memberi persembahan, kita memberikan dengan tulus? Adakah pada saat kita memberikan persembahan kita memberikan dengan hati yang murni? Jika tidak, maka persembahan kita itu menjadi sia-sia dan tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Itu juga tidak akan menjadi berkat buat kita kalau kita memberi sesuatu karena paksaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut untuk memberi, karena Tuhan senantiasa memperhitungkannya. Dia selalu yang memelihara hidup kita. Dia selalu yang menyediakan berkat yang terbaik. Kisah persembahan seorang janda miskin yang dipuji oleh Tuhan. Janda ini memberikan bukan karena dia punya, bukan karena besar jumlahnya, tapi janda ini memberi dengan kerelaan dan ketulusannya. Firman Tuhan mencatat ia memberikan semuanya dari kekurangannya. Ia hanya memberi 2 peser ke kotak persembahan. Tapi bagi dia, itu nilai yang paling kecil dari persembahan-persembahan yang lain. Tapi kalau kita lihat, orang lain, orang kaya, dia memberikan lebih karena dia punya harta. Tapi janda ini dia memberikan 2 peser. Dia memasukkan di kotak persembahan. Bukan karena dia punya. Dia tidak punya apa-apa. Tapi dia melakukan
dengan kerelaan. Dia melakukan dengan ketulusan hatinya. Tuhan melihat kerelaan dan ketulusan hati daripada janda ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah memberi lebih untuk Tuhan, untuk gereja, untuk pelayanan? Kita yang punya lebih, baiklah kita memberi lebih. Kita yang tidak punya apa-apa, tapi kalau kita punya hati yang tulus, kita punya kerelaan untuk memberi apa yang tidak aku punya, tapi aku pengen memberikan itu untuk Tuhan. Kita berusaha untuk melakukan, memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita. Mungkin kita nggak punya harta lebih seperti orang lain, tapi kita punya sesuatu yang kita dapat berikan untuk Tuhan lewat hidup kita, lewat apa yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan melihat ketulusan, Tuhan melihat setiap kerelaan hati kita saat kita memberi. Berikan apa yang berharga dalam hidup kita. Sama seperti Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Kita menghargai juga setiap pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus punya prioritas dalam hal memberi. Kalau kita sadar kita punya sesuatu, kita tidak akan sungkan, kita tidak akan pelit untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan, karena Tuhan menghargai setiap pemberian kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita perhatikan dalam hal kita memberi, yaitu jangan pernah merasa berjasa. Kita mempersembahkan waktu, mempersembahkan uang, mempersembahkan tenaga, pikiran, bahkan harta kita, bukan karena kita punya, tapi karena itu dari Tuhan. Kita melakukan karena kita sudah terima terlebih dahulu dari Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, jangan merasa kita itu berjasa atas apa yang sudah kita korbankan. Kalau kita merasa kita berkorban dan kita merasa kita berjasa untuk pelayanan itu, kita akan menjadi orang yang mudah sombong. Kita akan merasa kita orang yang lebih dari orang lain. Oh, aku merasa berjasa dalam gereja itu, dalam hal memberi. Kita pengen supaya orang lain mengetahui apa yang kita berikan. Kita pengen gereja mengetahui, gereja memberikan sesuatu. Ketika aku memberi untuk pelayanan, aku pengen gereja juga memberikan sesuatu kepadaku. Baik, memberi perhatian, memberikan apa yang aku inginkan. Tapi saat kita membutuhkan itu, kita menjadi kecewa dengan apa yang kita harapkan, yang seharusnya gereja memberikan untuk saya juga, karena saya sudah memberi. Kita menjadi kecewa, kita menggerutu, kita menyalahkan gereja, menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan pelayanan, bahkan sering kita menyalahkan Tuhan. Aku sudah memberi, berkorban lebih untuk pelayanan, tapi apa yang saya dapatkan? Tidak ada perhatian dari gereja, tidak ucapan terima kasih dari gereja. Percuma saya berkorban untuk pelayanan. Bapak Ibu perhatikan saat kita memberi, jangan kita merasa berjasa untuk gereja kita. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi karena kita sudah lebih dahulu menerima apa yang baik dari Tuhan. Hati-hati dengan motivasi kita dalam hal kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Lakukan dengan tulus, lakukan dengan kerelaan sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi pekerjaannya. Yang kedua, saat kita memberi yang harus kita perhatikan, jangan mengharapkan sesuatu atau jangan mengharapkan imbalan. Berpikir, kira-kira kalau saya kasih segini untuk gereja, gereja mau ngasih apa untuk saya? Firman Tuhan berkata, jika tangan kananmu memberi, maka tangan kiri gak boleh tahu. Jangan mengharapkan sesuatu, karena ini bukan, kita memberi untuk gereja itu bukan sebuah modal, tapi kita memberi untuk gereja karena kita sudah menerima anugerah yang terbaik dari Tuhan. Kita sudah menerima, kita sudah menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Saat kita memberi untuk gereja,
itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita memberi karena kita sudah diberkati Tuhan. Kita memberi karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Orang yang memberi dan mengharapkan sesuatu, dia akan kehilangan apa yang dia harapkan. Kemudian, yang perlu kita perhatikan dalam hal memberi, yaitu pastikan pemberian itu yang terbaik, bukan sisa, tapi pemberian itu, pemberian yang terbaik, tenaga, pikiran, harta, yang terbaik dari hidup kita. Saya memberi bukan karena saya mau supaya Tuhan melipat gandakan berkat dalam hidup saya, tapi saya memberi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi jauh lebih dari apa yang sudah saya beri untuk Tuhan. Dia bukan hanya memberi berkat dalam hidup kita, bukan hanya memberi perlindungan, tapi dia juga memberi hidupnya. Dia rela mati, mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita tidak bisa membayar, kita tidak bisa membalas kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tapi pastikan apa yang kita lakukan untuk pelayanan, apa yang kita lakukan untuk gereja, apa yang kita lakukan untuk keluarga kita melakukan yang terbaik karena kita tahu kita sudah menerima yang terbaik yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita memberi, kita sedang mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Roma 11 ayat 36 dikatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan pemilik segala sesuatu. Apa yang kau punya hari ini, itu bukan kadang berasal dari Tuhan. Hidupmu, hartamu, keluargamu, nafas hidupmu, semua dari Tuhan. Tetapi saat kita memberi dengan kerelaan, kita memberi dengan sukacita, secara tidak langsung kita sedang mengakui bahwa Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatu yang ada dalam hidup saya, termasuk harta benda saya, termasuk apa yang saya berikan untuk pelayanan, karena semua itu berasal dari Tuhan. Dengan memberi kita mengakui bahwa Tuhan itu sumber dan pemberi berkat dalam hidup kita. Amsal 10 ayat 22 firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya kita tuh hanya bisa bekerja, kita tuh hanya bisa berusaha, tetapi berkat itu datangnya dari Tuhan. Dia sumber berkat, Dia pemberi berkat. Dan sudah seharusnya, sudah selayaknya kita mengembalikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, kita sedang mengakui Tuhan sumber dan pemberi berkat. Segala yang kumiliki bukan punyaku, tapi semuanya adalah dari Tuhan. Sebab itu aku pengen memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dengan memberi kita sedang mengakui bahwa Tuhan itu setia. Dia Tuhan yang setia memelihara dan memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Seperti yang saya sudah sampaikan, kita hanya bisa bekerja, kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa berdoa. Pemberi berkat itu adalah Tuhan yang dengan setia memelihara kita, yang dengan setia memberkati kita dengan cara yang ajaib. Ada banyak kebutuhan, keperluan kita. Mungkin ada begitu banyak masalah, problema yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tapi ketika kita merasakan, wow, Tuhan yang kusembah, Tuhan yang sungguh baik, selalu ada jalan keluar saat aku ada dalam tekanan. Ketika aku butuh sesuatu, belum minta saja Tuhan sudah sediakan. Bukankah itu bukti bahwa Tuhan kita setia? Tuhan kita selalu ada bersama dengan kita. Caranya yang ajaib Dia tunjukkan dalam hidup kita, lewat penyertaannya, lewat berkat-berkat yang Dia berikan dalam hidup kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber berkat kita, maka berkat Tuhan itulah yang akan menjadikan kita kaya, dan susah payah kita tidak akan menambahinya, karena Tuhan sudah menyediakan
yang terbaik dalam hidup kita. Sebab itu jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan aja memberkati dan menyertai kita. Dia nggak hitung-hitungan memberi berkat untuk kita. Dia nggak hitung-hitungan untuk menyertai kita. Saat kita dalam lembah kekelaman, saat kita bekerja, saat kita mungkin hari itu akan celaka, tapi tangan Tuhan yang perkasa menolong kita, memelihara kita, memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Dia Tuhan sumber penyedia berkat. Dia yang memberi kelimpahan dalam hidup kita. Saat kita memberi, itu adalah bukti ketaatan iman kita kepada Tuhan. Tuhan itu setia memelihara hidup kita, memberkati kita. Firman Tuhan berkata bahwa anak cucu orang benar tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan pernah ditinggalkan. Bukankah ini bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Dengan kerelaan kita memberi, karena itu adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Contoh janda di Sarfat, saat Elia menyuruh menyediakan makan dan minum, janda ini tetap menyediakan dari kekurangannya. Makanannya hanya cukup untuk sehari, untuk dirinya dan untuk anaknya. Tapi karena dia mau taat, dia melakukan apa yang menjadi perintah dari Elia. Dia menyediakan makan dan minum untuk Elia, seorang hamba Tuhan. Dan apa yang terjadi? Buli-buli yang kosong seketika penuh dengan minyak. Tepung dalam tempayan yang kosong sekarang menjadi penuh. Mengapa? Karena janda ini mau taat. Dia tidak hitung-hitungan. Dia tidak lagi memikirkan tentang apa yang akan dia makan, tentang apa yang akan anaknya makan, tetapi dia berusaha menghidangkan yang terbaik untuk Elia. Dan dari yang tidak ada menjadi ada. Ketaatan iman dari seorang janda ini membuktikan mujizat Tuhan terjadi. Saat kita memberi, Dia Tuhan penyedia berkat. Dia Tuhan yang akan menyediakan berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Janda ini memberi dengan kerelaan hatinya. Janda ini memberi karena dia percaya saat dia memberi, dia tidak akan pernah kekurangan. Karena ada Tuhan yang menolong, karena ada Tuhan penyedia berkat yang terbaik di dalam hidupnya. Kunci berkat dalam hal memberi itu jika kita memberi dengan kerelaan, maka itu akan mendatangkan sukacita. Sedangkan saat kita memberi dengan terpaksa, itu akan menimbulkan persungutan dalam hidup kita. Kalau kita memberi dengan sukarela, kita memberi dengan sukacita, maka ada kekuatan di dalam hidup kita. Ada semangat yang baru dalam hidup kita. Saat kita memberi dengan sukarela, maka kita akan bersukacita untuk memberikannya. Tidak peduli sebesar apapun yang kita berikan. Tetapi sebaliknya, kalau kita memberi karena terpaksa, kita akan menyesal memberikan persembahan. Kita akan menyesal dengan apa yang kita berikan. Kalau kita melakukan itu tidak didasari oleh kerelaan, sekalipun pemberian itu tidak seberapa. Tapi kalau kita melakukan dengan kerelaan, maka itu akan mendatangkan sukacita yang besar dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah melihat besar kecilnya persembahanmu, namun motivasi dan ketulusan hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, apalagi menahan berkat yang seharusnya kita salurkan kepada yang berhak menerima. Beberapa minggu kemarin kita sudah merayakan ulang tahun gereja dan bersyukur karena Jemaat Efrata punya hati untuk berkorban, punya hati untuk memberi.
Dan saya percaya apa yang sudah ditabur, satu saat itu akan dituai dengan sorak-sorak. Satu saat apa yang sudah Bapak Ibu tabur untuk pelayanan, satu saat pasti akan menuai dengan sukacita. Karena kita menabur dengan sukacita, kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan kerelaan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Berkat Tuhan akan tercurah bagi hidup kita kalau kita memberi sesuatu dengan sukacita. Karena itu berilah persembahanmu dengan sukacita yang dilandasi hati yang ikhlas dan tulus kepada Tuhan. Memberi dengan sukacita. Itu akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Saat kita memberi dengan kerelaan hati kita, kita sedang percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat yang terbaik dalam hidup kita. Ada sukacita saat kita memberi. Kenapa? Karena kita melakukan dengan tulus hati. Kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Dikatakan 2 Korintus 9 ayat 12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saat kita menolong orang lain, kita sedang meringankan beban orang tersebut. Saat kita sedang menolong orang lain itu pasti terbantu oleh pemberian kita. Maka kita akan merasakan sukacita. Maka kita akan merasakan ada kedamaian di hidup kita karena kita melakukan, karena mengasihi Tuhan. Kita melakukan dengan kerelaan. Kita membayangkan wajah-wajah orang yang kita tolong saat mereka membutuhkan dan kita menolong mereka. Kita melihat wajah mereka yang berbinar, wajah mereka yang penuh dengan sukacita saat menerima pertolongan dari kita. Tuhan mau, Tuhan rindu supaya kita menjadi orang yang mau membagi berkat untuk orang di sekitar kita. Sebab itu jangan pernah sia-siakan kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk memberi yang terbaik. Lewat persembahanmu, lewat hidupmu, lewat tenagamu, lewat pikiranmu, dimanapun engkau berada. Lakukan dengan sukarela. Berilah sesuatu yang terbaik kepada Tuhan, kepada gereja, kepada keluarga, kepada orang lain. Saat engkau melakukan itu dengan tulus hati, maka engkau akan melihat berkat-berkat Tuhan itu akan tercurah dalam hidup kita. Kita bukan mengejar berkat, tapi firman Tuhan berjanji saat kita memberi, saat kita menabur, maka satu saat nanti, cepat atau lambat, apa yang kita tabur itu akan menjadi berkat. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberikan semangat yang baru untuk kita, memotivasi iman kita untuk terus punya kerinduan untuk memberi dengan kerelaan, untuk memberi dengan sukacita, untuk pelayanan, untuk gereja. Lakukan yang terbaik, karena jerih kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Apa yang kita tabur tidak akan lalu dengan percuma. Tapi kalau kita menabur sesuatu dengan tulus, maka kita juga akan menerima, kita juga akan menuai apa yang kita tabur. Lakukan dengan setia dan percaya Tuhan kita setia. Ya, Tuhan yang menyediakan berkat yang terbaik untuk kita. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik
jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat minggu yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Kami percaya sepanjang minggu ke depan Tuhan pasti akan memberkati, bahkan membuat kami menjadi berkat buat banyak orang. Memberkati semua sudah melayani hari ini, memberkati Ibu Mary yang sudah sharing firman. Tuhan pakai makin dahsyat dalam hidup dan pelayanannya, makin luar biasa. Kami juga berdoa buat semua yang akan kami kerjakan hari ini, bahkan minggu ini. Mari Tuhan membuat berhasil dan beruntung, karena kami percaya Immanuel, Tuhan bersama kami, dan semua indah bersama Tuhan. Kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.